Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halo semuanya. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai mitigasi bencana alam. Nah, mitigasi bencana alam pada video kali ini merupakan mitigasi lanjutan dari bencana alam yang kemarin kita sudah bahas. Jadi kan kemarin kita sudah membahas mengenai mitigasi dari tsunami, mitigasi dari gempa bumi, dan juga mitigasi mengenai letusan Gunung Merapi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mitigasi bencana dari badai siklon dan juga dari banjir. Sekarang kita mulai ke mitigasi badai siklon dulu. Oke. Jadi yang pertama itu langkah-langkah menghadapi badai siklon. Jadi yang pertama itu menyimpan barang berharga pada kotak yang tahan air. Nah, barang berharga ini bisa macam-macam, bisa surat-surat tanah atau perhiasan dan sebagainya. Dan kotak tahan air ini bisa juga digunakan seperti deposit box, atau untuk yang lebih tahan lagi kalian bisa menyimpannya di deposit box yang ada di bank. Lalu yang kedua itu membawa tas bencana, jas hujan, dan sepatu boot. Nah, jas hujan dan sepatu boot ini sangat berguna karena badai siklon ini biasanya turun hujan, lalu ada genangan air dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu apabila tidak sempat mengungsi, berlindung di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, serta mematikan aliran listrik. Jadi jangan keluar rumah ketika badai masih berlangsung. Lalu yang keempat itu selalu memantau ramalan cuaca. Nah, jadi dengan kalian memantau ramalan cuaca, kalian bisa melihat apakah akan terjadi badai atau tidak, sehingga kalian bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah, selain itu juga apabila kalian berada di daerah yang rawan, misalnya daerah kepulauan yang dekat dengan pantai, kalian bisa langsung memantau memantau awan-awannya, apakah kira-kira akan muncul badai atau tidak. Lalu yang kelima itu jangan keluar rumah sebelum badai reda ya, lanjutan dari yang nomor 3 ya. Lalu yang keenam itu ketika badai sudah reda, jangan langsung kembali ke rumah. Nah, ini maksudnya ketika kalian berada di pengungsian. Jadi ketika kalian di pengungsian, kemudian badai sudah reda, kalian jangan langsung pulang, karena ketika di perjalanan itu khawatirnya terjadi longsor atau adanya binatang-binatang yang berbahaya, misalnya ular dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi dari banjir. Nah, jadi pertama itu ada langkah-langkah menghadapi banjir. Jadi yang pertama, membangun waduk atau bendungan. Jadi seperti danau buatan. Jadi danau buatan untuk menampung air hujan. Lalu yang kedua itu membangun tanggul. Nah, tanggul ini adalah dinding tinggi yang biasanya berada di pinggir waduk atau bendungan. Jadi misalnya ketinggian waduk itu 5 meter. Nah, kemudian kita bangun lagi tanggul agar menghalangi air yang meluap ketika turun hujan. Nah, tanggulnya itu ketinggiannya bisa 3 meter atau 4 meter dan sebagainya. Yang penting tidak langsung atau tidak airnya itu tidak mengalir ke daerah pemukiman warga. Nah, tanggul ini juga ada yang sifatnya permanen, biasanya dibangun oleh beton, ada juga yang tidak permanen, biasanya dibangun atau dibuat melalui lumpur dari karung-karung yang berisi pasir dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu membersihkan dasar sungai. Nah, jadi membersihkan dasar sungai ini maksudnya mengangkat pasir-pasir atau mengangkat sampah-sampah yang ada di dasar sungai. Nah, kalian masih ingat kan salah satu penyebab banjir itu pendangkalan dasar sungai. Nah, jadi salah satu cara untuk menghadapi banjir itu bisa membersihkan dasar sungainya terlebih dahulu. Lalu yang keempat itu melaksanakan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tuh maksudnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di daerah banjir, seperti apa yang perlu mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan ketika banjir berlangsung, dan bagaimana mereka harus meminta tolong, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu menyiapkan persediaan makanan. Nah, persediaan makanan ini biasanya dapat berupa mie instan, lalu air, beras, lalu menyiapkan makanan kalengan. Biasanya disiapkannya ketika musim hujan berlangsung.
Lalu yang keenam itu menyimpan dokumen di tempat yang aman. Nah, ini sama seperti mitigasi ketika badai siklon. Jadi, kita dokumen-dokumen berharga itu bisa disimpan di kotak yang tahan air atau di deposit box yang ada di bank. Lalu nomor 7 itu tidak mengkonsumsi air yang tercemar air banjir. Jelas ya, karena tentunya dapat berbahaya bagi tubuh kita, bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Lalu yang ke-8 itu tidak bermain di daerah banjir. Nah, karena tidak bermain ini maksudnya banyak anak kecil atau remaja yang kadang berenang di genangan air dan genangan air banjir dan sebagainya. Nah, ketika mereka bermain itu khawatirnya mereka terjerembab atau masuk ke lubang yang tertutup oleh banjir tersebut sehingga mereka tidak melihatnya dan khawatirnya bisa menimbulkan kematian. Jadi karena terseret arusnya atau bagaimana. Lalu karena airnya kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Misalnya salah satu contohnya penyakit kulit gatal-gatal atau ya sebagainya. Lalu yang 9 itu yang terakhir meninggikan rumah atau bangunan. Jadi ketika rumah yang ada di daerah banjir itu biasanya dibuat lebih tinggi daripada rumah biasanya. Atau bisa juga mereka membuat bangunan rumahnya itu ke atas. Jadi bisa 3 tingkat, 4 tingkat. Seperti itu. Jadi ketika biasanya mereka menggunakan lantai satunya sebagai tempat parkir, lalu lantai 2-nya sebagai tempat tinggal dan juga lantai 2 dan 3-nya sebagai tempat tinggal. Jadi ketika terjadi banjir, mereka tidak perlu mengungsikan barang-barangnya ke atas karena memang barang-barangnya sudah ada di lantai 2 dan 3. Jadi lebih aman. Nah, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kedua materi minggu ini itu adalah kita bisa menyiapkan mitigasi itu ada 3, ada sebelum prabencana, lalu pasca bencana itu maksudnya setelah bencana, lalu yang pasca bencana 1, lalu pasca bencana kedua itu artinya setelah bencana tapi agak jauh lebih panjang. Jadi yang kalau pertama itu prabencana itu pertama membangun rumah anti bencana, misalnya membuat rumahnya anti gempa atau rumahnya diperkokoh atau ditinggikan rumahnya. Lalu mempersiapkan barang-barang untuk mengungsi, yaitu menyiapkan tas bencana, mengamankan dokumen berharga. Lalu yang terakhir itu melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Biasanya dilakukan di daerah yang rawan terkena bencana alam, misalnya di pinggir pantai atau di pinggir kali, masyarakat di pinggir sungai, atau juga di negara-negara ring of fire itu biasanya kita bisa lakukan penyuluhan atau sosialisasi. Lalu yang kedua itu pasca bencana 1 atau tanggap darurat. Nah, di sini itu biasanya menyelamatkan korban-korban yang bisa diselamatkan oleh tim SAR dan masyarakat. Jadi misalnya yang terluka atau yang tertimbun atau yang hanyut dan sebagainya masih bisa diselamatkan. Tapi untuk yang benar-benar hilang, misalnya terbawa tsunami atau ya paling itu terbawa tsunami tidak bisa 100% dipastikan akan ketemu jasadnya. Lalu yang ketiga itu pasca bencana 2 atau rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, jadi di sini tim SAR, tim bantuan, lalu tim relawan dan masyarakat itu memperbaiki infrastruktur atau bangunan yang rusak, misalnya memperbaiki rumah, memperbaiki gedung, memperbaiki jalanan rusak, memperbaiki jembatan agar masih bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir itu memberikan bantuan psikologis bagi korban bencana. Nah, biasanya korban bencana ini diberikan kepada korban yang masih anak-anak, karena korban anak-anak itu rawan sekali terkena trauma akibat bencana alam. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Tidak terlalu banyak karena memang tidak terlalu jauh berbeda. Jadi pastikan kalian dapat mengikuti anjuran-anjuran yang ada di materi kali ini ketika menghadapi bencana. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
materi selanjutnya.